Aku kalau naik bus, nih ini sedikit tips aja ya. Aku 2022 naik bus itu 170 kali. Setengah tahunku dihabisin di jalan. Itu 2022. Tipsnya adalah kalau kita bawa barang ke cabin, itu jangan taruh atas. Kalaupun harus taruh atas, taruhnya jangan di atas kepala. Nggak kelihatan ya? Nyebrang, bukan di atas. Karena kalau di atas kita gimana ngeliatnya? Malah nggak kelihatan ya? Malah nggak kelihatan, tapi naruhnya di seberang. Hai sahabat Top Transjakarta, kembali lagi di Bus Stop, podcast gaya hidup Jakarta. Halo sahabat TJ, kembali lagi di Bus Stop episode ke-11. Kali ini saya bersama orang yang sudah tidak asing lagi di dunia bus. Siapa lagi kalau bukan Mas Arkan. Halo. Selamat datang Mas Arkan. Selamat datang juga. Selamat datang juga sih. Terima kasih sudah mengundang nih, luar biasa. Jadi pertama cerita dulu, tadi kesini naik apa? Kebetulan karena hari ini Jakarta hujan, jadi akhirnya bawa mobil. Tapi Naik biasanya mobil. Biasanya naik apa? Biasanya naik Transjakarta. Rute mana tuh? Kalau biasanya kalau kesini kan transit ya. Aku tuh biasa kalau lagi di Jakarta nginepnya tuh di Juanda. Oh. Jadi dari shelter Juanda naik 5C ya kalau nggak salah kesini, terus Ya. transit gitu, baru sampai di Cawang ini. Oke. Tapi biasanya naik bus ya? Apa kalian naik mobil? Biasanya kalau di Jakarta selalu naik Transjakarta karena enak gitu, kemana-mana bisa kan. Nggak dibayar ya? Enggak, tidak dibayar. Tidak dibayar. Tapi emang iya. Aku suka kalau di Jakarta tuh kemana-mana bisa naik Transjakarta gitu, mudah ya. Jadi Mas Arkan ini udah nge-review banyak banget bus kan? Aku sebelum Lumayan. cerita tentang Mas Arkan nge-review bus, cerita dulu kecilnya tuh gimana sih kok bisa akhirnya tertarik sama bus? Kecilnya gimana? Atau dulunya tuh gimana pas story sekolah? bisa suka sama bus atau gimana? Story bisa Mas bus suka sama bus boleh, atau misalnya gimana dulu awal-awalnya bisa naik bus atau nge-review bus tuh, apa dulu emang sering dibawa naik bus sama keluarga atau gimana? Sebenarnya dulu waktu mungkin masih sebelum TK ya, itu kan kita kebetulan ibu itu asalnya dari Lampung. Kita tinggal di Jakarta, jadi dulu kalau setiap mudik, lebaran, tahun baru gitu kan, kebetulan ibu tuh guru, jadi liburannya kan pasti lebaran sama semester gitu ya, Anak sekolah. libur, anak sekolah. Itu pasti kita pulang ke Lampung naik bus, gitu. Dari Jakarta tuh? Dari Jakarta, dari Gambir. Naik Dari Gambir ada bus? Dari Gambir ada bus, Damri. Oh, oke. Dari Gambir naik bus, nah itu sebelum TK kayaknya umur 3 tahunan tuh. Itu inget banget, jadi dari situlah mulai suka sama bus sebenarnya. Jadi Dulu udah busnya apa tuh? lama banget. Dulu ke Lampung dari Jakarta busnya apa tuh? Damri. Damri apa? Damri masih yang biasa itu dulu bis itu ya, zaman itu mungkin itu aku umur 3 tahun sekitar tahun 2000-an ya, 2001. 2000-an umur 3 tahun, berarti Iya. tahu lah ya umurnya masih sangat muda Mas Arkan ini. 2000 atau 2001 gitu ya. Itu bis itu dulu masih ada bis yang ada toiletnya aja, itu dulu udah mewah banget. Beda Iya. sama sekarang kan. Sekarang bis ada yang sleeper segala macam. Jadi dulu bis kita itu naik Damri yang ada toiletnya, itu udah bus yang mewah banget, dan dari situlah suka sama bus gitu. Jadi dari ya sebelum TK itu suka sama bus sebenarnya sampai sekarang. Gitu. Awalnya bisa nge-review bus tuh gimana berarti? Iseng. Iseng? Pandemi waktu itu kan, tidak ada kerjaan, terus mau ngapain ya, bingung nih di rumah terus, bosen, dan udah mulai dibuka tuh waktu itu perjalanan bus segala macam, tapi penumpangnya masih yang 50% waktu itu. Udah bisa naik bus nih, yaudah cobain lah naik bus pada saat pandemi, dan sambil di videoin karena pengen Video ada sendiri apa di videoin orang lain? sendiri. Oh, sendiri. Sampai sekarang pun masih sendiri. Sendiri ya? Sendiri. Ngedit juga sendiri? Ngedit sendiri. Ngupload juga sendiri? Ngupload sendiri semua. Nah, jadi setelah pandemi itu iseng-iseng lah, pengen jalan-jalan naik bus sambil di videoin, cobain lah kayak yang lain gitu ya, jalan-jalan sambil video. Niat awalnya cuma pengen nyimpen videonya aja, kayak ya kita memori di HP aja lah. Cuman kalau di YouTube kan nggak menemuin memori ya, ceritanya gitu. Iseng-iseng upload ke YouTube, rame. Video pertama nih? Video pertama. Kok bisa rame? Nggak ngerti. Kita mesti nyontoh nih. Nah, rame, ingat banget waktu itu naik bus namanya, boleh sebut nama bus gak sih? Enggak ya? Apa? Oh, nggak apa-apa? Apa-apa, kita kan nggak ada urusan lah. Sebut aja. Nggak Jadi apa-apa. waktu itu lagi belajar upload video, itu nama busnya Gunung Harta. Pada saat itu, warna hijau. Itu pertama kalinya nyobain ngonten lah ceritanya, pengen jalan-jalan ngonten. Rame videonya. Rame, tagihan dong. Kita kan kalau lihat angka banyak kan ini ya, semangat. Iya.
Bikin lagi waktu itu, bikin lagi, rame lagi. Tapi setelah rame yang kedua ini, akhirnya wah kayaknya ini jalannya nih, diseriusin lah. Tapi pengennya video bus ini ditonton juga sama orang yang tidak ngerti bus. Oke. Akhirnya dikasihlah video yang udah diupload itu ke temen yang nggak ngerti bus sama sekali. Coba deh lo nonton video gue nih gitu. Paham apa enggak gitu? Ya, yang lu paham apa, yang lu nggak paham oke. apa. Nah, akhirnya dia bilang nih, gue nggak paham bagian ini. Oke, akhirnya yang nggak dipahami oleh orang awam, aku singkirin. Oke. Disingkirin, jadi biar kalau bikin video, itu videonya buat orang yang tidak mengerti bus sama sekali. Jadi sebenarnya videonya Mas Arkan nih bukan tentang deep technical atau apa gitu ya, enggak, tapi lebih ke orang awam yang Iya. yang mau pengen tahu bus aja gitu ya. Benar. Jadi orang awam yang pengen naik bus, yang nggak tahu caranya, terus juga dari mana naiknya, servisnya dapatnya apa aja, kenyamanan di dalam bus seperti apa, kursinya kayak gimana, pokoknya ya kayak orang yang pengen naik bus aja. Jadi mengakomodir itu. Jadi dari situ ya mulai rame lagi, dan ada satu momen ini yang paling, ini ya bisa dibilang ini adalah tiba-tiba melonjak lah channel Mas Arkan ini. Dari bus yang baru waktu itu, busnya nggak ada spionnya, jadi spion ini pakai kamera. Oh, itu di luar negeri udah banyak tuh ya. Itu di luar negeri banyak, cuma waktu itu di Indonesia baru pertama kali. Dan akhirnya iseng lah ikut perdananya bus itu jalan dari Surabaya ke Jakarta. Dan waktu seminggu yang nonton itu udah 1,5 juta kalau nggak salah. 1,5 juta seminggu. Seminggu. Waktu itu subscribernya masih 30.000 channel Mas Arkan itu. Oh. Jadi gini, ini kita balik lagi ya. Jadi channel Mas Arkan ini sebelum bus sebenarnya udah konten. Jadi Apa tuh kontennya? dulu kontennya itu tutorial mobil. Oh, oke. Jadi sebelum konten bus, aku tuh pernah dulu konten tutorial mobil. Pada saat itu lagi kerja jadi valet di mall. Jadi sambil nyetirin mobil orang, parkirin mobil orang sambil video. Nah, Ya gitu. Jadi dari situ. laku nggak tuh? Laku. Laku ya? Tapi emang nggak begitu laku karena kan itu sambil kerja dan tidak konsisten juga. YouTube itu kan harus konsisten ya. Jadi nggak terlalu rame lah gitu. Jadi kalau pengen lihat video awal-awalnya Mas Arkan itu jelek banget. Tapi masih ada nih. Masih, selalu ada, nggak pernah pernah dihapus ya? Nggak, karena kadang kita tuh harus lihat orang bukan yang ketika dia udah sukses. Dulunya gimana? Dulunya gimana nih? Orang awalnya mulai gimana nih? Jadi bisa dilihat deh videonya Mas Arkan yang pertama kali itu jeleknya kayak gimana. Itu langsung aja dipilih, kan di YouTube ada tuh, disortir terus pilih yang paling lama. Itu jelek banget. Videonya masih pakai HP jadul lah begitu. Masih pakai HP jadul, kameranya masih jelek banget, nggak in frame, jadi kayak tangan doang gini. Itu video pertamanya waktu itu. Tapi yang nonton rame juga. Nah, mulai dari situ. Akhirnya vakum, setelah COVID baru mulai ngonten lagi, langsung bus. Oh, gitu. Jadi story channelnya tuh seperti itu sebenarnya. Jadi pertamanya tuh tutorial mobil. Aku masih mau pengen bahas tentang busnya nih. Sebenarnya yang sekarang Mas Arkan paling tertarik tuh nge-review bus jenis apa? Apa kan maksudnya kalau TJ gini Transjakarta ini kan busnya bus public transport ya. Ya, dalam kota kan. Kan sekarang juga kota-kota lain juga udah mulai punya juga. Ya. Atau misalnya yang kayak akap antar kota antar provinsi. Mana sih yang sebenarnya Mas Arkan lebih suka, atau apa sih sebenarnya bedanya tuh dari sisi Mas Arkan yang suka nge-review tuh? Kalau bus dalam kota itu kan karena perjalanannya tidak terlalu lama ya. Jadi kan spesifikasinya ya kayak gitu aja. Kalau aku tertariknya tuh bus-bus yang jauh. Kalau dari diri sendiri ini tertariknya yang benar-benar yang berhari-hari di bus. Apa sih contohnya rute yang paling jauh gitu di bus tuh apa sih? Yang pernah aku coba selama ini paling jauh bus namanya ALS, Antar Lintas Sumatera. Itu dari Malang ke Medan 3 hari. Dari Malang ke Medan? Ya, 3 hari 4 hari lah. Kalau cepat 3 hari, kalau Itu nggak berhenti sama sekali? Apa berhenti? berhenti 1 hari 3 kali. Nggak, maksudnya dia berhenti buat makan gitu-gitu kan? Iya, Tapi 1 hari 3 jalan kali. terus kan? berarti? Jalan terus, non-stop. Dari Malang sampai Medan itu 2.800 km. 3 hari? Kalau aku sukanya yang kayak gitu, yang jauh banget gitu. Jadi sebenarnya Mas Arkan ini cocok kalau tinggal di Amerika Oh iya, atau di iya. Malaysia yang sampai bus sampai ke Bener, Thailand sana. iya. Gitu Cocok ya. tuh. Tapi di Indonesia juga banyak kok bus yang sejauh itu sebenarnya. Cuman emang mungkin kalau udah sejauh itu ribuan kilometer, orang lebih prefer pesawat ya. Iya betul. Iya kan? Kalau nggak suka biasanya capek nggak Nah sih? iya 3 hari di Dan bus. lebih mahal nggak sih biasanya? Soalnya kan Jatuhnya iya karena sebenarnya. berhenti kan dia mesti beli makan. Benar. mesti- Mungkin kalau kita lihat dari sisi tiketnya itu kan cuma 700 ribuan ya. Tapi kan makan sehari 3 kali. Makanya. Dan kalau di Sumatera itu makanan mahal.
Oh lebih mahal ya? Iya dong, jadi ujung-ujungnya ya sama kayak tiket pesawat sih. Cuma ya tetap disenangi karena kalau kita naik bus kita bisa bawa barang banyak. Itu pas naik bus yang panjang durasinya itu orang-orang tuh emang dari Malang ke Medan atau emang turun-turun naik turun atau cuman Naik turun, kamu naik turun. cuman lu doang nih yang dari Malang ke Medan full? Ada juga beberapa, cuma kebanyakan naik turun. Misalkan dari Sragen sampai Jambi, nanti Itu dari udah jauh Jambi ada banget ya yang naik sebenarnya. lagi. Tapi tetap jauh. Tetap 2 hari juga, Nyebrang di kapalnya ngantri nggak sih? Iya, ngantri. Apalagi kalau di hari-hari yang lagi rame ya, kayak liburan gitu pasti ngantri. Ngantri. Heeh, jadi di kapal itu emang lumayan makan waktu lah. Hmm. Tuh. Jadi yang aku suka busnya yang kayak gitu sebenarnya. Kalau selain Jawa Sumatera ada lagi nggak sih bus-bus yang jarak jauh? Banyak. Sulawesi ada bus yang dari Makassar ke Palu, Palu ke Manado. Itu kan 1 hari 1 malam juga. Dari Makassar ke Palu 24 jam, dari Palu ke Manado 24 jam juga. Banyak. Kalimantan banyak lagi. Ah, aku penasaran teknisnya nih si pramudi atau supirnya itu tuh ganti-gantian berapa kali terus dia gimana tuh teknisnya? Biasanya setiap rumah makan. Oh. Biasanya setiap rumah makan ya. Tapi kalau di Jawa rata-rata maksimal 8 jam. 8 jam. Ya, biasanya kalau Itu ada tiba-tiba aturannya nggak sih sebenarnya di ada dong. ada kan? Ada. Maksimal 8 jam kerja. Biasanya kalau lagi naik bus jauh, tiba-tiba busnya berhenti di pinggir jalan tol gitu, di bahu jalan, itu biasa lagi tukar. Mereka tuh tuker ikut di mobilnya apa mereka turun udah selesai? Oh, diikutin mobil dong. Ikutin Kan ikut mobil. sampai tujuan. Oke. Nanti gantian lagi besoknya. Gitu sih. Jadi sebenarnya Mas Arkan ini lebih ke long range buses gitu ya? Bener. Makanya aku TJ tuh mah jarang. paling jauh mah Pinang Ranti Pluit. Bukannya ada yang sampai ke Cibubur, oh tapi Royal ya. Ya Royal iya, kan iya, cuman iya. kita cuman bilangnya Pinang Ranti Pluit nggak begitu seru sih. Itu kalau di review. Ya seru aja sih sebenarnya. Tergantung gimana yang bawa aja sih. Iya kan. Oke, nah itu kan bus ya. Terus kalau sampai di terminal mana gitu di Sumatera atau di Jawa tuh ada pengalaman menariknya juga nggak sih? Pengalaman menarik apa ya? Nah gini, karena balik lagi ke pertama kali aku mulai nge-YouTube itu, busnya bus bagus ramenya. Jadi gini, nggak enak kayak YouTube sekarang itu ada yang namanya niche-nya ya, ada pasarnya gitu ya. Iya. Ketika kita bikin video yang tidak biasa ditonton sama viewersnya, itu videonya tidak direkomendasikan ke orang lain. Dan itu jadi sepi. Nah, karena aku dari awal mulai itu udah di bus yang bagus, jadi agak kurang mendapatkan cerita-cerita yang menarik. Karena kalau naik bus bagus ya perjalanannya lancar-lancar aja gitu. Jadi biasa-biasa aja perjalanannya. Cuma kalau perjalanan paling aku inget banget itu waktu dari Makassar ke Palu. Gimana tuh? Itu lewat Donggala, itu bagus banget. View-nya sih yang bagus ya sebenarnya. Jalannya bagus nanti. Jalannya bagus, naik turun bukit. Tapi bukan tol ya? Bukan. Kalau di Sulawesi kan tol cuma ada di Makassar, sama di Manado Bitung. Cuma itu doang tolnya. Jadi ya bukan tol, tapi naik-naik bukit, sampingnya itu view-nya laut. Bagus banget di Donggala itu. Berapa sih sekarang naik-naik di Sulawesi, lintas Sulawesi gitu? Berapa sih biayanya biasanya kalau kita mau jalan-jalan gitu? Wah, kurang tahu ya kalau berapa kalau naik bus itu tiketnya Kurang waktu tahu itu. kenapa? Soalnya selalu gratis dia. Enggak lah. Malah gini, malah aku nggak suka kalau dikasih Oh, lu tiket malah gratis. nggak mau ya? Nggak mau. Apalagi kalau konten ya. Hmm. Itu nggak mau. Karena biasanya kan kita jadi bagus-bagusin. Oh, Itu jadi beban. jadi nggak fair ya? Jadi nggak fair ketika nanti orang nonton video kita dan dia tidak mendapatkan pengalaman yang sama dengan kita. Jadi sebenarnya lebih enak, yaudah kita bayar sendiri aja ya? Iya, honest review kan jadinya kan. Iya. Enak gitu. Malah nggak suka aku kalau nggak bayar gitu ya. Jadi kayak tekanan gitu pas lagi naik, kok gimana mau ngomong apa nih, ada yang jelek lagi, aduh gimana ya gitu. Apa sih biasanya yang jelek dari bus gitu tuh? Biasanya gini, bus itu biasanya kebersihan. Bersihan ya? Kebersihannya itu susah dijaga. Bisa, tapi susah. Karena bus itu kan apalagi kalau aku yang long range, itu kan istirahatnya dia sedikit. Dia nggak sempat juga, terus nggak ada yang ngecek juga. Biasanya ya mungkin kalau ada tim QC-nya sebelum jalan enak ya, kayak apa ya sebutannya, kepalanya itu buat ngecek dulu kebersihannya itu mungkin enak. Tapi banyak bus yang belum ada itu. Jadi kadang kebersihannya itu kurang. Terus juga yang kurang lagi biasanya kalau SDM ya emang susah ya, dimanapun SDM susah ya. Itu kadang ya jutek, mungkin karena dia capek atau gimana. Ya biasanya gitu-gitu aja sih. Yang gitu. Kalau terminal gitu paling suka dari pengalaman Mas Arkan,
Terminal aku paling suka itu Terminal Mengwi Bali. Kenapa tuh? Itu terminalnya bagus, luas. Di mananya Bali tuh? Di sisi Badung. timur apa di barat? Oh, di Badung. Di Badung namanya Terminal Mengwi. Terminalnya bagus, petugasnya banyak, 24 jam standby. Terus di bagian tengahnya dia kayak ada taman, yang tamannya tuh dirawat banget, fasilitasnya lengkap, ruang tunggunya enak, lengkap lah. Itu yang ngelola pemerintah apa swasta tuh? Pemerintah. Jadi per kemarin tahun 2019 kalau nggak salah itu langsung dipegang sama Dishub ya kalau nggak salah ya. Itu langsung berubah bagus banget. Sebelumnya dipegang siapa? Nggak tahu, mungkin Dibiarin gitu kali ya? atau apa, aku nggak ngerti juga. Kalau sekarang yang megang udah Dishub itu, jadi sekarang bagus banget dan aman. Kalau dulu tuh terkenal banget Terminal Mengwi itu kayak Preman ya? preman, calo segala macam, sekarang udah nggak ada. Calo tiket tuh sekarang masih ada nggak sih? Di terminal-terminal masih banyak ya? Masih. Jadi kalau sekarang kan untungnya ada online ticketing ya. Jadi sebelum kita sampai terminal kita udah punya tiket. Itu ya sedikit meminimalisir lah. Karena kadang kan kalau di terminal kita suka ditarik-tarik tuh sama calonya gitu. Tapi karena sekarang udah ada online itu jadi mengurangi itulah. Kalau di Jakarta terminal paling bagus yang mana? Jakarta ya Pulau Gebang dong. Pulau Gebang ya? Pulau Gebang dong. Itu standarnya bandara lah bisa dibilang ya. Ketat gitu-gitu. Aku pernah loh video di Pulau Gebang terus dimarahin Sama satpamnya? sama satpamnya. Terus akhirnya gimana? Izin atau akhirnya ya udah Akhirnya- bubaran? Akhirnya izin dan ternyata ada salah satu kepalanya di situ kenal aku. Oh, Gitu. jadi dibiarin? Dibiarin akhirnya. Jadi satpam-satpamnya mungkin nggak kenal Itu ya. pengalaman menarik tuh. Berarti kalau ngonten-ngonten bus gitu pernah diusir atau apa gitu? Oh nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tergantung orangnya. Kadang orangnya kalau udah tahu gelagat kita kayak gimana, biasanya emang suka ya itu jutek atau gimana. Dia ngelarang juga mungkin pernah. Cuman kalau aku selama ini nggak pernah ngalamin sih yang namanya dilarang rekam sama di bus tuh nggak pernah sih. Mungkin karena orang udah tahu kali ya, oh nih orang kontennya begini loh gitu. Pernah nggak sih ada yang tadi kan Mas Arkan emang sukanya yang Anas review biar fair, nggak mau dibayarin. Pernah nggak sih ada yang protes gara-gara nge-reviewnya tuh buruk atau misalnya mengangkat masalah-masalah yang ada di busnya gitu? Pernah ada yang protes nggak sih dari yang objek yang di-review Mas Arkan? Nggak sih. Pernah misalnya take down dong video lu? Oh nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Malah bukan kadang ya, ini sering banget. Jadi aku komplain nih di video. Nah, aku gini, aku kalau ketika komplain di video, aku selalu kasih solusi. Nggak pernah tuh komplain doang tuh, nggak pernah. Jadi kayak Pasti ini harusnya bisa begini loh, ini harusnya bisa begini loh, gitu loh. Ini kalau bersih nih pasti bagus nih. Ini kalau kursinya bersih, terus juga dirawat nih pasti enak nih, gitu loh. Ini kalau dikencengin bautnya nih enak nih. Selalu kayak gitu. Jadi selalu ada solusi. Malah beberapa kali, sering sih, gara-gara komplain, aku jadi dikenal sama ownernya. Jadi dekat sama owner bisnya. owner bis mananya tuh? Wah, harus disebutin ya? Enggak ya. Jadi dan sering juga beberapa kali karena udah tahu orang ya, kalau aku tuh sering naik bus, tahu minusnya, plusnya bus seperti apa. Beberapa kali aku diajak untuk bikin bus. Jadi istilahnya kalau Bikin bus gimana tuh bikin bus? gimana ya? Mempertimbangkan spesifikasi dari bus yang akan dibikin. Oh gitu. Beberapa kali. Karoserinya gitu? Karoserinya ya? Jadi sampai ditanya, Mas, kalau dari rute dari sini ke sini bagusnya pakai sasis apa ya gitu. Bangkunya kayak gimana, Mas? Nih Tapi Mas Arkan nge-review chassis juga? Apa cuman si busnya secara karoseri? Chassis juga? Chassis juga kadang mempengaruhi kenyamanan perjalanan juga kan. Ngaruh ya? Ngaruh gitu. Karena kan tiap sasis beda, ya transmisinya, apanya. Chassis kita tuh kebanyakan impor apa? Yo impor semua. Impor dong. kan? Oh, sasis semua gitu impor. Karoserinya lokal semua tapi? Karoseri ya gitu. Jadi saking seringnya naik bus dan ya bisa dibilang tahu lah ya bus nyaman kayak gimana. Akhirnya beberapa owner bus tuh sampai nanya, kalau kita mau bikin dari sini ke sini bagusnya pakai sasis apa, bodi apa, Oh gitu? kursi Jadi apa. kayak konsultan gitu ya? Jadi kayak konsultan itu beberapa PO sekarang kayak gitu. Jadi sebelum bikin bis nanya dulu gitu. Jadi jadi advisor gitu. Sebelum aku tadi tertarik ngomongin yang chassis sama karoseri, cuman sebelumnya kan sempet rame nih, mau bahas dulu yang terkait negatif. Tadi kan sempet rame dulu di Twitter tuh yang terkait suatu PO yang barangnya kehilangan, terus kan ya itu tanggung jawab penumpang dia bilang. Terus emang sesering itu ya kehilangan barang di bus, dan sebenarnya kenapa ya si PO itu nggak kayak ya bertanggung jawab lah, maksudnya kayak apalah upaya dia, emang PO tuh sebenarnya ya udah barang lu ya gua nggak urusan gitu. Nah itu
itu sebenarnya kejadiannya agak ribet ya, ruwet ya, karena emang benar, barang kalau dibawa ke cabin itu menjadi tanggung jawab kita. Karena kan di bus itu kalau bus yang long range rata-rata cuma 3 aja, 2 driver, 1 kondektur, dan itu kan posisi di depan. Long range itu tetap ada kondektur ya? Ada tetap oke. ada kondektur di depan, ya semua di depan, 1 driver di depan, 1 kondektur depan, 1 driver istirahat di paling belakang. Jadi emang tidak ada yang mengawasi barang kita. Jadi kalau udah barang dibawa ke cabin itu emang menjadi tanggung jawab kita. Kecuali barang yang berada di bagasi bawah. Kalau bagasi tanggung Itu jawab PO? tanggung jawab PO. Jadi kalau ada hilang bisa pasti diganti berarti? Pasti diganti karena kan di bagasi itu kita dikasih label gitu. Jadi kalau hilang ya itu salah krunya, kondekturnya. Kenapa bisa ngasih barang Jadi itu ke sebenarnya yang orang? lebih aman malah ditaruh di bagasi ya? Iya dong. Soalnya kan sekarang orang tuh sebenarnya udah bawa jangan taruh bagasi ntar hilang. Ya. Terus malah hilang tuh di kabin. Maksudnya bawa itu mungkin tidak lepas dari pengawasan kita. Aku kalau naik bus, nih ya, ini sedikit tips aja. Aku 2022 naik bus itu 170 kali. 170 kali. Setengah tahunku dihabisin di jalan. Itu 2022. 2023 naik bis 80 kali. 2024 ini Januari aja udah 20 kali. Jadi apa tipsnya? Tipsnya adalah kalau kita bawa barang ke cabin itu jangan taruh atas. Kalaupun harus taruh atas, taruhnya jangan di atas kepala. Nggak kelihatan ya? Nyebrang, di seberang. Jadi malah di seberang kita ya? Nah, iya dong, kalau kita naik pesawat ke luar negeri itu pasti pramugari atau pramugaranya bilang naruh barangnya itu di seberang, bukan di atas. Karena kalau di atas kita gimana ngelihatnya? Malah nggak kelihatan ya? Malah nggak kelihatan, tapi naruhnya di seberang. Oh, Gitu, itu pertama. Tapi kalau aku bener-bener nggak pernah naruh barang di atas, Nggak naruhnya pernah? di bawah, Di kaki gitu? di kaki. Oh. Karena aku naiknya bus yang long range. Kalau bus long range itu kan jarak kursinya kan lebar-lebar Lebar ya. ya? Jadi naruh di kaki itu udah paling aman. Terus kalau bus jarak jauh juga yang eksekutif ke atas itu kan ada leg rest-nya. Leg rest-nya itu kita turunin. Jadi tas kita tuh dikunci sama si leg rest. Itu nggak bisa diapa-apain sama orang. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau ketarik ya mesti kenceng banget Ya mesti gitu kenceng ya? banget dan kita pasti bakal sadar. Pasti orang sadar. Kan pasti nunduk orangnya. Kita tahu. Berarti ini tuh yang suka ngemaling tuh ya juga penumpang-penumpang juga ya? Apa mereka sebenarnya udah punya modus operandi Ya yang sindikat rutin? sih pasti. Karena kalau orang yang baru sekali naik bus terus pengen ngambil barang orang nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Pasti ya deg-degan gimana kan kalau bukan orang yang udah biasa. Soalnya kemarin aku lihat tuh di CCTV-nya tuh kayak udah pro banget ditukar Iya, sama iya, apa iya. tuh papan ditukar sama yang laptop itu ditukar. Itu dari dulu. Jadi kalau dulu modusnya itu laptop itu ditukar sama batu bata, Ya, iya tuh. sama buku telepon. Jadi orang ngiranya kayak oh ini masih berat. ada. Iya. Nah, ngeceknya di rumah. Iya. Biasanya kan, udah nggak ada. Itu sebenarnya sindikat sih kayaknya. Dan selalu ke tempat-tempat itu. Kemarin kan hilangnya di Wonosobo. Itu sering banget di Wonosobo kayak gitu modusnya. Dan nggak cuma bis itu, beberapa bis juga sering kehilangan itu. Oh. Udah sering banget. Jadi emang udah sindikat gitu. Kayaknya emang sindikatnya juga udah jago gitu ya Oh, memetakan orang-orangnya itu kayak Heeh, orang tuh dan kalau dia dari bisa bis tuh lihat udah- kan pas di rumah makan kan kelihatan nih orang-orang yang baru pertama kali naik bis mana nih mukanya Kelihatan nih. Kelihatan dong, mukanya kayak masih orang bingung gitu kan. Kelihatan ya ini sasaran kita nih masih bingung mukanya. Apalagi tempat itu kan Wonosobo itu tempat wisata Dieng kan. Nah itu kan biasanya banyak orang yang baru pertama kali naik bus. Nah disitulah dia bisa lihat oh ini orang baru pertama kali naik bus. Jadi dia ngemetain dari yang restoran-restoran dari rest area Ya, dari dipetain. restoran kan pas lagi makan kan kelihatan, oh ini orangnya nih. Nih kelihatan nih muka-muka bingung gitu kan. Dari situlah mereka bisa ngelihat. Serem juga ya sebenarnya. Serem, makanya kalau aku sih ya itu. Tapi tadi Mas Arkan 170 kali naik bus di tahun 2022 itu berarti nggak pernah kehilangan sama sekali. Nggak pernah. Karena Lupa tadi naruh iya, AirPod hilang iya. AirPod hilang. Jatuh. Tapi keselip gitu ya hilang. Jatuh. Oh. Dan ya udahlah gitu kan. Itu 3 kali. Tapi 1 bukan tahun. dicolong kan berarti? Hah? Bukan dicolong. Bukan, kan? bukan. Dicolong. Karena aku kan di beberapa bus itu kan ada yang nggak senyap ya bagian dalamnya. Terus juga ada orang yang tiba-tiba ngobrol telepon nggak selesai-selesai. Itu kan nyebelin ya. Itu orang Akhirnya pakai Indonesia banget sih. AirPods. Gitu. Jadi fungsi AirPods buat itu. Sama kayak kita naik kereta juga kan, pakai Ya. AirPods. Nah itu yang jatuh. Tapi kalau barang sampai hilang diambil orang nggak pernah sih. Sama sekali nggak pernah. Soalnya beberapa kali ada orang yang kalau di Twitter di media sosial tuh lagi rame kan sebenarnya gara-gara hilangan lagi Iya, naik itu bus. kemarin sempat trending juga sih itu. Tapi kalau dari Mas Arkan sendiri apa sih yang sebenarnya misalnya kayak kan Transjakarta juga ini nih punya loss and found management kan. Tapi mungkin kalau Transjakarta lebih nggak ya jarang lah orang yang bawa yang orang nggak awas lah karena kan itu cuma bentar ya. Tapi apa sih sebenarnya kalau dari Mas Arkan seorang bus reviewer yang mesti dilakukan oleh PO bus atau operator bus biar ya emang itu tanggung jawab pelanggan, tanggung jawab penumpang gitu ya. Cuman kan
Ya masa PO Bosnya benar-benar selepas tangan itu gitu. Apa sih yang bisa dilakukan nih sebenarnya? Nah, ini beda-beda ya, Mas. Soalnya kan perusahaan ini banyak banget ya perusahaan bus ini. Tiap perusahaan pasti beda kebijakan. Cuman yang paling pertama itu kita bisa harus nge-handle yang kehilangan ini, handle-nya yang benar lah. Kemarin kan kalau nggak salah itu nge-handle-nya nggak benar sama si customer service-nya. Jadi udah nih orang barangnya hilang, lapor ke customer service malah diomelin. Ya Bapak sih kalau kebawa ke situ kan emang Ya Bapak harus tanggung jawab sendiri Iya, lah gitu ya. nggak boleh gitu. Kita Iya. tetap pelan-pelan. Walaupun kita nggak mau ganti juga semuanya jangan kasar dulu lah ya. Harus pelan-pelan. Salahnya di situ sebenarnya. Terus kan mungkin sekarang karena sudah ada kejadian itu, akhirnya kan dipasanglah CCTV. Tapi CCTV itu kan kuratif ya, maksudnya kan nggak preventif kan. Oh Orang- iya. Malingnya juga nggak mungkin kejar juga kan. Ngejar. Makanya sekarang semenjak kejadian itu, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan bus yang kalau penumpang yang mau naik bus itu store KTP. Oh gitu. Iya, store KTP. Jadi kadang ya si sindikat itu kan naik bus pakai nama bukan nama dia pasti. Pasti namanya nama orang. Tapi di bus tuh emang nggak seketat naik pesawat dan kereta sih ya. Jadi Benar. ya Nah, bebas makanya aja. setelah kejadian itu beberapa perusahaan bus mewajibkan penumpangnya sebelum naik itu store KTP, jadi dikasihin namanya, Ketahuan nama jadi ya? benar. Iya, jadi ketahuan duduknya di sini, nggak boleh pindah tempat duduk. Karena kan kadang kita naik bus, oh di depan kosong tuh, pindah ke depan yuk, gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Pertama ya mungkin menghindari kalau ada barang-barang hilang kita disalahin karena kita duduk di situ. Kedua, kalau ada kecelakaan amit-amit ya, kan bisa di track. Ini Iya duduk sih, di sini nih, ini duduk di sini Bener sih, gitu bener kan. sih. Jadi sebenarnya nggak boleh pindah-pindah tempat duduk sebenarnya. Cuman kalau kita kan bandel ya kadang ya. Kita duduk di depan nih, sebelah kita ada orang, di belakang kosong, pindah ke belakang Iya, gitu kan. cari yang kosong, Cari cari yang kosong. deket Itu sebenarnya nggak jendela. boleh. Iya, bener Dan sih. itu kadang aku melanggar juga sih. Kadang kan kita pengen tidur ya, biar sebelahnya nggak ada orang pengen tidur gitu kan. Tapi itu nggak boleh sebenarnya. Menghindari seperti itu. Gitu sih. Kalau ngomongin yang di dalam negeri kan kemasakan udah khatam nih. Tertarik nggak sih untuk nge-review bus yang di luar negeri juga gitu? Tertarik banget. Dulu pernah ngonten di luar negeri. Belum ngonten maksudnya. Ya jalan-jalan Nyobain. aja, nyobain. Cuma kalau ngonten belum. Belum ya? Dan belum kepikiran karena kenapa? Viewersnya orang sini. Iya dan nggak relate. Ya mungkin yang bisa nikmatin ya aku Tapi doang. kan banyak tuh orang-orang yang ngevlog di luar negeri terus tetap rame gitu. Tapi masyarakat nggak belum nyobain nih. Belum. Bahkan ya kalau bisa dilihat viewers terbanyak di videonya Mas Arkan itu tetap Jakarta Malang, Jakarta Surabaya, Jakarta Jogja. Karena banyak orang yang akan ke sana. Jadi gini, uniknya di channelku itu adalah orang-orang nonton dan orang-orang itu akan naik. Oh, jadi sebelum naik nonton channelnya Mas Arkan dulu. Ya, jadi orang-orang yang mencari referensi. Jadi kalau aku ngonten ke luar negeri, ya yang nikmatin aku doang. Orang-orang ini ngelihat, aduh di Thailand, aduh di Singapura, gue nggak bakal ke sono. Udahlah nggak usah ditonton. Gitu. Dan sekarang kan aku ya mencari kerjanya kan di situ. Tapi bisa jadi loh Mas Arkan nge-review bus di luar negeri juga jadi viral kayak si siapa tuh yang nge-review pesawat Sam Cui. Sam Choi. Itu gila Itu banyak banget yang sih. nyamain tuh sama aku. Jadi kayak, Sam Choi pesawat nih kalau di Nah Indonesia, iya bis. benar cobain deh. Iya, pengen Bus sih. sampai di luar negeri gitu. Karena kan bisa jadi orang Indonesia kan juga apa ya menonton vlogger yang pakai bahasa Inggris juga mungkin nggak begitu paham. Terus Benar. kalau sebagai experience orang Indonesia jadi bisa lebih tahu berangkatnya dari Indonesia gimana gitu. kan. Ya, karena banyak juga sih YouTuber yang di luar negeri yang kayak di Arab gitu ya. Ada Bang Arsan namanya ya, lupa. Itu di Arab ya pakai bahasa Indonesia, yang di India juga ada. Laku Itu juga rame ya? juga. Rame juga ya? Cuma kalau aku kan startnya kan dari sini. Jadi ya Tapi market Indonesia tuh berarti masih gede banget. Oh, ya. gede banget Kita loh. main di lokal aja tuh udah iya, sangat gede banget loh. luar biasa ya. Gede banget gitu. Aku kan baru mulai juga 2 tahun ya. Udah kayak gini tuh udah Berapa sekarang subscribers sih? 560 ribuan. kalau nggak salah ya. 560 ribu. Iya, baru mulai kan Januari 2022. Januari berdua. Iya, yang pertama kali ngupload video yang bis tanpa spion itu Januari 2022. Itu ingat banget itu. Jadi baru 2 tahun pas. Gitu. Kalau karoseri gitu pernah nge-review ke dalam tempat pabrik karoserinya juga berarti? Sering banget. Makanya kenapa aku pindah ke Malang. Di sana banyak karoseri soalnya. Iya, rata-rata karoseri besar tuh di Malang. Kalau Transjakarta nih ada nih satu karoserinya yang busnya sih apa ya? Lupa aku Scania atau Mercy ya. Cuman ada karoserinya karoseri yang impor juga tuh dari Gemilang Malaysia. Oh, ada ya? Ada. Itu ada bedanya nggak sih sebenarnya kalau menurut Mas Arkan? Apa produksi luar tuh lebih
apa bagus atau sebenarnya karoseri Indonesia juga top juga sih. Oh, karoseri Indonesia top juga. Top juga ya. Malah kalau kita lihat ya, Indonesia tuh bisa dibilang salah satu yang terbaik lah karoserinya. Gitu ya. Nomor 1 kan Brazil ya kalau nggak salah. Itu Brazil, kalau Brazil ya udah bagus banget lah, udah standar kayak ATPM gitu. Dan Indonesia juga termasuk yang paling bagus juga. Jadi kalau sama Malaysia aku belum pernah ngelihat detail sih soalnya sampai ke pabriknya ya. Apa sih sebenarnya? Aku juga suka sama bus, tapi aku belum paham sampai kayak misalnya ya nge-review karoseri itu apa sih yang di-review? Apakah seal-nya atau apanya atau Enggak sih. kursinya? Kalau sampai review seal-nya itu anak teknik banget sih. Makanya Enggak apa sih. sih sebenarnya? Tetap kayak sekarang kan ada bus baru ya. Ya apa sih bedanya yang baru dengan yang lama? Perbedaannya di mana? Terus kan kayak di dalam interiornya tuh kayak gimana sekarang dibanding yang dulu? Ya kebanyakan sih perbedaan antara yang lama sama yang baru aja sih. Terus kan kalau bus itu baru kan ngaruh ke kenyamanan, kekedapan, kesenyapan gitu-gitu. Paling itu-itunya aja sih. Terus lampunya kah atau apa instrumen-instrumen apa di dalam busnya, kursinya. Itu sih tetap reviewnya tuh kayak yang akan dibutuhkan orang ketika orang itu naik ke bus, tetap ke sana. Jadi tetap dari sisi customer-nya ya, nggak lebih ke technical. Enggak. Gitu Kalau sampai technical banget, sampai ngebahas ini baut di dalam mesinnya, itu kan anak-anak mesin nanti yang nonton. Suka ada soalnya orang yang bener-bener nge-reviewnya tuh yang Anak mesin bener-bener. doang nanti yang nonton itu. Iya. Gitulah. Oke, kan jadi gini nih. Kan ngundang Mas Arkan juga Transjakarta lagi sering bikin podcast, bikin video-video di YouTube. Apa ya? Aku sebenarnya mau diskusi. Wih, serius nih. Konsultasi. Oke. Apa sih sebenarnya? Kalau tips and trick kan bisa dilihat. Apa sih sebenarnya saran Mas Arkan biar kita tuh bisa memperbesar basis media sosial, terutama YouTube-nya Transjakarta tuh apa sih? Konsisten. Aku tuh kalau ditanya ya, Mas Arkan kok bisa secepat ini? Aku jawabnya bingung. Tapi aku tahu cuma satu. YouTube itu sekarang maunya orang-orang itu konsisten. Makanya banyak banget YouTuber senior yang dulu besar banget sekarang menghilang itu ya? karena mereka mengutamakan kualitas. Jadi sekarang itu emang benar-benar quantity itu di nomor 1. Dan itu yang bikin cepet naik. Terus kedua, ya itu niche-nya itu. Kita nggak bisa keluar dari niche-nya karena setiap channel itu punya kayak lacinya masing-masing gitulah. Tapi kalau enaknya kayak aku kan ya Mas Arkan nama sendiri kan, kita bisa personal branding. Jadi sekarang Mas Arkan juga udah nggak begitu tentang bus banget juga, maksudnya udah mulai. Ya, 2024 ini targetku tuh orang tahu aku bukan cuma gara-gara bus doang. Pengen juga ya kalau aku bikin konten naik motor rame juga, kayak lagi review mobil biasa rame juga gitu. Kayak kemarin kan iseng-iseng ke poolnya Biang Lala tuh kan. Ya bus juga sih, cuma kan bus listrik ya, itu jarang banget, tetap rame juga gitu. Jadi emang targetnya kalau tahun ini tuh personal branding sih. Jadi mau ngapain aja rame lah ibaratnya. Tapi personal branding itu kan baru bisa dicapai ketika tadi awalnya sudah konsisten di niche yang sangat tetap fokus tadi itu kan. Betul. Jadi tetap nomor 1 itu konsisten, nomor 2-nya itu kita bertahan di niche kita, nomor 3 kita tuh harus cari tren. Kan di Google ada tuh Google Trend. Ya kita lihat aja Google Trend per minggu ini apa trennya, kita bikin aja tentang itu. Gitu sih. Ya itu cara paling cepat seperti itu. Kalau konsistensi tadi ngomongin konsistensi, seminggu berapa kali sih upload video? Seminggu targetnya ini channel Mas Arkan 5 video. 5 video? 5 video. Jadi libur cuma 2 hari? Jadi libur cuma hari Senin dan Jumat. Senin dan Jumat? Selain hari itu upload video. Pasti upload video tuh? Semoga. Tapi targetnya iya. Itu berarti, nanya teknis sedikit ya, take-nya sendiri? Sendiri? Editnya sendiri? Sendiri? Semua di HP? Semua di HP. Ngedit thumbnail juga sendiri? Enggak, kalau thumbnail ada yang editin. Jadi aku cuma store foto. Store foto, kasih tahu konsepnya gimana, kasih penjelasan dikit kayak gimana, udah gitu doang. Oke, aku mau nanya teknis lebih dikit lagi nih. Karena jarang ketemu YouTuber sukses dalam waktu 2 tahun ya. Kan sebenarnya di YouTube tuh komponennya ada banyak ya Mas Arkan ya. Ada thumbnail, ada titling, ada videonya itu sendiri, ada description. Itu gimana sih cara mainin setiap komponen-komponennya itu? Gini, kadang aku nggak tahu YouTuber lain kayak gimana ya, tapi aku ngelihat di beberapa teman-teman itu mereka eksekusi dulu, setelah itu baru mikirin videonya nanti bakal kayak gimana. Kalau aku nggak, kebalik.
aku sebelum bikin video, mikirin dulu konsepnya gimana. Gitu. Jadi nanti isi videonya kayak gimana, judulnya kayak gimana, thumbnailnya gimana, semua itu udah ada di kepala sebelum aku bikin video. Jadi udah ada rencananya dulu, Udah. baru nanti eksekusinya Ya. diikutin dengan rencana yang tadi udah ada. Bener. Kebanyakan orang itu bikin video dulu, udah kita bikin dulu, kita syuting dulu, nanti judul belakangan, thumbnail belakangan. Itu yang bikin pusing dan nanti nggak bakal sinkron semuanya. Oh. Gitu. Jadi sebelum gitu. kita produksi malah kita harus mikirin konsepnya dulu. Nanti thumbnailnya kayak gimana, isi dalam videonya kayak gimana, deskripsinya, judulnya, segala macam itu udah dipikirin, udah matang baru kita produksi. Gitu. Dan aku selalu kayak gitu. Dengan Jadi titlingnya, thumbnailnya tuh Mas Arkan udah kebayang mau captionnya Udah. apa, wordingnya apa. udah, kalau kita nggak kebayang semua itu, gimana caranya kita mau ngambil foto thumbnail? Gimana nih thumbnailnya nanti? Kan itu semua udah dipikirin di awal. Bener sih. Gitu. Dan kalau kita nggak pikirin juga, di YouTube tuh gini, YouTube itu ngedengerin audio. YouTube itu nggak peduli seberapa bagus video kita. Oh gitu. Ya. Tapi dia denger audio. Ini tips penting nih. Iya, makanya nomor 1 itu adalah audio. Jadi sebenarnya audio clear tuh lebih penting daripada video bagus ya. Benar. Karena ketika kita upload video itu ada processing kurang lebih 15 menit, itu YouTube lagi nonton video kita. Suaranya doang. Jadi dia mesin nih paling atau orang. Ya AI. AI kan. AI dengerin suara Dengerin video kita. suara, itu pertama berpengaruh ke copyright. Oh, oke. Ya dong, copyright, adakah copyright atau enggak. Kedua, Kalau ada copyright nggak bisa dimonetize ya? nggak bisa. Monetize-nya ke yang punya. Oh, jadi kalau kita punya copyright terus ada orang yang pakai kita bisa dapat. Dapat. Oke. Tapi kan itu biasanya ini ya, lagu Ya. gitu kan. Terus nomor 2 itu adalah ngaruh juga ke SEO. Oh, search engine ya. Ya, SEO-nya YouTube itu wah, canggih banget sih. Dia bisa Gimana tuh? Dia bisa ya itu jatuhnya tadi dari ngedenger audio dari video kita. Nanti akan nyambung juga dengan judul, thumbnail, deskripsi itu tag nyambung semua. Jadi tag audio, tag deskripsi, judul, thumbnail itu harus sejalan sama isi videonya. Ah, thumbnail gimana cara dibacanya? AI juga berarti? AI juga. Hmm. Sekarang malah ini kayaknya baru minggu kemarin di YouTube itu bisa nampilin merah, hijau, biru kalau nggak salah. Jadi kalau kita ngetik merah nanti muncul thumbnail yang warna merah. Oh, jadi Itu dia baru berdasarkan seminggu komposisi warna di Iya. dalam satu kotak Iya. thumbnail itu. Bisa muncul. Jadi konsistensi warna itu juga sekarang udah mulai udah penting juga Bener, berarti ya? Bener. Oh. Dan ada beberapa YouTuber yang itu advance banget lah soal Mainin itu. gitu-gitunya Iya, udah jago dari banget. dulu udah kayak gitu. Kalau pernah lihat videonya Om Fitra Eri, Fitra Eri. itu dari dulu thumbnailnya merah semua. Oh. Jadi kayak, wah ini orang kayak datang dari masa depan Fitra nih Eri orang keren nih sih, gitu kan. Fitra Eri keren Tiba-tiba ada fitur yang merah, hijau, biru gitu. Wah gila keren Tapi banget. kalau kita ngomongin YouTuber yang kayak sekelas Mr. Beast itu juga udah konsisten Wow. banget ya, udah advance banget kayak gitu-gitunya. ya. Iya. Ya kayak MrBeast kan kadang kita ngeliat thumbnailnya aja kita mau ngeklik. Makanya. Padahal kita nggak ngeliat judulnya. Padahal kita belum baca judulnya, Nah, iya, tapi belum ngeliat lihat previewnya. Sebegitu pentingnya thumbnail gitu. Makanya aku tuh minus banget di foto. Makanya aku nyuruh orang buat ngeditin. Oh, Gitu. ya. Jadi ya. nggak tahu kenapa selera aku di foto tuh jelek banget. Jadi kalau ngedit Tapi Mas Arkan sesuatu, bisa mengetahui kekurangan itu, akhirnya Mas Arkan tahu iya solusinya dong, juga ya. harus gitu. Kalau kita bodoh amat dengan kekurangan kita ya kapan kita bisa Iya, maju iya. kan? Ya gitu. Karena aku nggak bisa di situ ya udah aku kasih ke orang, ya udah kerjain deh kayak gini gitu. Di Bikin thumbnail yang tuh salah bagus. satu komponen yang sangat penting ya. Oh iya dong, kayak buku kan? Iya, betul. Kalau buku Kalau ini cover justru berarti judge a book by its cover ya, emang. Iya. Bukan don't judge a book ya. Gitu. Iya. Jadi emang kalau thumbnail kita nggak menarik, orang malas nonton. Dan kadang thumbnail itu berfungsi sebagai clickbait juga kan. Ya betul. Tapi aku nggak pernah clickbait, nggak pernah. Karena gini, ketika kita bikin clickbait yang terlalu parah lah clickbait ya, thumbnailnya apa, videonya apa, orang kecewa. Ketika orang kecewa nanti kayak kita di unsubscribe lah atau apalah komen-komennya. Kayak yang kalau terlalu ngegocek gitu juga orang-orang nggak begitu suka ya. Nah sekarang ini bener-bener, aduh, YouTube tuh nggak tahu kenapa canggih banget. Sekarang tuh cara untuk kita bisa video kita disebarkan oleh YouTube itu berpengaruh juga seberapa banyak di-share, seberapa banyak di-like, seberapa positifnya komen-komen kita. Oh. Makanya aku nggak pernah clickbait yang parah sampai nggak ada sama Karena tuh sekali. nanti komennya jadi Iya. nih apaan Komen yang nih. negatif itu video kita nanti nggak direkomendasiin ke orang, nggak disebarin. Cari pamor doang gitu nanti orang-orangnya. Gitu. Itu canggih banget sih sekarang. Jadi emang ya bikin yang positif-positif aja lah. Gitu. Kalau kita mau terus bertahan, kita mau terus maju di YouTube ya bikin yang positif aja. Karena itu berpengaruh juga ternyata komen. Terakhir,
Mungkin tadi kan kita ngomongin bus jarak jauh, YouTube-nya Transjakarta dan tips-tips YouTube. Terakhir tentang Transjakarta dia Mas Arkan. Kan Mas Arkan bilang sendiri sering review dan Mas Arkan beberapa kali naik TJ. Apa sih sarannya buat Transjakarta? Sarannya apa ya? Kalau untuk bis kota udah bagus lah ya. Apa ya, aku juga bingung. Jangan kalau sugar Transjakarta. coating loh, di sini kita bebas. Di tempat Transjakarta jadi ya bener. Takutnya nggak bisa pulang Iya, kan? nggak bisa pulang aku. Enggak. Tapi untuk bis kota ya udah bagus lah. Transjakarta ngebantu banget, apalagi semenjak ada Jaklingko ya. Itu ajaib banget sih Jaklingko itu. Kita benar-benar cuma bayar segitu, kita bisa muter kemana aja. Dan sebenarnya gini, mungkin kalau Transjakarta tuh harus sering-sering nge-share koridor-koridornya ke orang-orang di sosmed. Karena jujur aja aku, walaupun sering naik Transjakarta, aku masih bingung koridornya. Oh, Jadi kalau mau kemana oke. nih, mau ke Ragunan, Transjakarta koridor Ragunan misalnya gitu kan, baru keluar tuh 6V, 6 apa gitu. itu Jadi ya. harus lebih sering-sering Maksudnya share. mesti lebih sering pamer produknya sendiri ya sebenarnya. Benar. Jadi mungkin setiap hari bikin story, ini loh koridor 6V, ini loh koridor 1 apa gitu kan, koridor 8K, itu di-share di gitu, di Oke. story. Jadi orang tuh kayak, oh ternyata ini koridornya yang harus kita naikin gitu. Karena aku sendiri walaupun sering banget naik Transjakarta, kadang bingung. Masih lupa lah saking banyaknya koridor Reviewer kan. bus aja bingung ya, gimana orang. Iya, ya, gimana koridornya orang- banyak banget. Ada berapa koridor Orang coba? biasa. Total. Kalau koridor tuh ada 14. Kalau rute itu ada sekitar 236 Tuh lah. kan, sebanyak itu coba. Iya. Iya. Banyak ya banget sih emang. Banyak banget. Jadi mungkin dibikin satu tuh ada satu apa aja, kemana Ya. aja. Itu harus lebih sering di-share karena ya end user kan pasti yang ngelihat kan. Betul. Gitu sih. Selain itu ya udah bagus lah. Apalagi sekarang halte banyak yang direvitalisasi ya. Yap, betul. Kayak Juanda. Aduh, aku tuh kalau ke Juanda senang banget nih, haltenya bagus gitu kan, ada liftnya. Terus integrasi juga kan sama Integrasi KRL. sama yang lain, sama KRL, nyambung langsung tuh enak banget. Pulau Gebang juga enak gitu. Jadi kalau dari fasilitas segala macam udah bagus banget sih Transjakarta. Cuman itulah lebih sering nge-share koridor-koridornya mungkin biar orang-orang nggak bingung. Siap. Saran diterima. Siap. Terima kasih banyak Mas Arkan telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga. Benar-benar berharga sekali tips-tipsnya dan saran-sarannya tadi. Nanti kita akan terapkan lah di channel YouTube Transjakarta. Terima Siap. kasih Mas Arkan. Terima kasih.